Selamat sore saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai perayaan Ekaristi Kudus dengan menyanyikan puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dan putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita merayakan hari Minggu biasa yang ketiga. Dan hari Minggu biasa yang ketiga ini oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, dia menetapkan hari Minggu ini sebagai hari Minggu Sabda Allah. Dan dengan demikian kita diajak untuk sungguh semakin bersatu dengan Tuhan dengan mendengarkan sabdanya, dan kedua memuncakkan persatuan itu dalam peribadatan, terlebih dalam Ekaristi, untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia, dengan menyambut tubuhnya sendiri. Sejauh mana hal ini kita sungguh upayakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, mari di hadapannya pada kesempatan ini kita hening, menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kita tidak terlalu setia dan taat untuk bersatu dengan Tuhan dengan membaca sabdanya, terlebih dalam menghayati persatuan sepenuhnya dengan Dia dalam perayaan Ekaristi. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, bersama dengan saudari kita Olivia Matundri yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin tanggal 24 Januari, dan juga Alexandri Reko Woti Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-20, supaya dia tetap sehat walafiat, panjang umur, dapat pekerjaan yang membantunya untuk semakin menghayati seluruh kehidupannya di hadapan Tuhan. Serta membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang sakit, dan juga terlebih mereka yang sudah mendahului kita. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, supaya kita
Sebagai layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita buka hati kita di hadapannya dan mohon pengampunan. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami mengulurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau
Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon anugerahkanlah roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu, yang kami bisa dapatkan dan temukan di dalam kitab suci sebagai sumber sabdamu dan dalam seluruh pengalaman kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, bersama dengan mereka yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, juga mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga terlebih mereka yang berusaha untuk mencari pekerjaan di hadapan-Mu, dan secara khusus juga bagi mereka yang sudah mendahului kami. Dan dengan demikian kami tetap persekutukan dan kepersatukan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolom persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah kepada mereka yang tidak sedia apa-apa.
sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota masing-masing secara khusus.
suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita sebegitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang beda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, Ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan
firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Dia. Yesus datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana saya sudah sampaikan dalam pembukaan tadi bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu biasa ketiga dalam masa biasa sebagai hari Minggu Sabda Allah. Ini merupakan undangan Bapak Suci bagi kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya semakin mengapresiasi, semakin mencintai, semakin setia kepada Tuhan dan kepada sabdanya, yang bagi kita dalam tatanan liturgi dan perayaan kita puncakkan di dalam peribadatan Ekaristi Kudus. Paus Fransiskus mengharapkan supaya kita sebagai satu gereja memiliki habitus atau kebiasaan baru dalam hal merayakan, mendalami, dan menyebarkan sabda Allah atau sabda Tuhan. Ini berarti benar-benar menjadi tugas panggilan kita sebagai gereja masa kini dan juga menjadi gereja masa depan. Dengan rajin bersatu dengan Tuhan lewat sabdanya, maka kita memahami dan memaknai bagaimana Allah berkarya di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, penginjil Lukas mendahului Injilnya dengan menyapa Theophilus yang mulia, serta mengisahkan tentang proses pembentukan buku sucinya yang berisikan segala peristiwa yang telah terjadi sesuai dengan kesaksian para murid Kristus sendiri. Semua yang diajarkan
merupakan kebenaran dan bukan kata-kata kosong, tetapi sungguh menjadi pengalaman hidup iman yang dituangkan di dalam Injilnya. Penginjil Lukas menampilkan sosok Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Begitu viral pada masa itu. Ia mengajar dengan penuh kuasa, penuh wibawa, sehingga dapat memberikan ungkapan, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan kemudian Yesus menutup kitab itu, dan sesudah itu dia mengatakan, pada saat kamu mendengarkan nas ini, maka genaplah nas itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pengalaman Yesus ini juga dialami oleh Ezra ketika membuka kitab Taurat yang membuat semua orang terharu untuk mendengarkannya dan sambil berkata amin, amin. Maka sabda Tuhan memang memperkuat dan mempersatukan semua umat manusia yang bersatu dengannya. Maka benarlah Bapak Ibu Saudara terkasih nasihat Rasul Santo Paulus bahwa dengan membaca, dengan mendengarkan, dan dengan melakukan sabda, kita semua membentuk tubuh Kristus, di mana kita masing-masing adalah anggota tubuhnya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dipanggil bersatu dengan Kristus. Dan dengan demikian persatuan kita itu akan semakin memberikan arti dan makna untuk hidup yang lebih sempurna. Sejauh mana kita membaca kitab suci, gereja menyediakan bagi kita ada yang namanya Aba. Ayo baca Alkitab. Kita di Andalas ini menganjurkan supaya semua orang memiliki kalender liturgi, dan dengan demikian setiap hari kita teratur membaca kitab suci dari bacaan harian. Kenapa hal ini menjadi anjuran? Karena dengan membaca kitab suci menurut bacaan harian, maka seluruh tema-tema yang disusun oleh gereja selama 3 tahun, paling tidak kalau kita membaca bacaan kitab suci bacaan harian 2 tahun berturut-turut kita membaca kitab suci, maka hampir seluruh isi kitab suci itu kita pahami mulai dari perjanjian lama sampai pada kitab Wahyu. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan kita dalam bacaan harian selalu ada bacaan tahun pertama dan tahun kedua. Dan dengan demikian kalau kita mencoba hal itu, misalnya tahun C ini kita membacanya di bacaan harian itu tahun 1, nanti tahun berikutnya tahun 2 dan begitu seterusnya. Kalau bacaan tahun A, tahun B dan tahun C itu adalah bacaan hari Minggu, dan itu mengingatkan kepada kita bahwa selama 3 tahun berturut-turut, tahun A, tahun B dan tahun C, kalau kita rajin datang di gereja paling tidak, maka hampir seluruh isi kitab suci telah kita dengarkan dan kita mengikutinya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, dari sana lalu memberikan kekuatan kepada kita bahwa di dalam berliturgi
Mempersatukan diri dengan Allah dalam peribadatan itu sungguh mempunyai satu alur atau terkait satu sama lain untuk mengikatkan diri kita kepada sang sumber kehidupan sendiri. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan oleh Rasul Santo Paulus sekali lagi mengambil bagian dalam kesatuan Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya dan kita semua yang telah bersatu dengan Dia lewat pembaptisan adalah anggota-anggota tubuhnya. Ada yang berfungsi sebagai mata, sebagai mulut, sebagai tangan, sebagai kaki, tapi semuanya itu menjadi satu tubuh. Mari kita membangun kebersamaan dalam satu tubuh itu. Jika ada yang sakit, tentunya semua anggota tubuh merasakan hal itu. Demikian juga dalam kebersamaan kita, jika ada yang merasa lemah dan kurang, maka hati kita tergerak untuk membantunya dan menyatakan kasih Tuhan. Dan tentu semua itu boleh kita hidupi, kita laksanakan karena kita didorong oleh sabda Tuhan sendiri untuk saling mengasihi, saling mencintai, hidup bersaudara satu sama lain, dan hidup solider untuk membangun kebersamaan, menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam keluarga, di tengah masyarakat, atau dimanapun kita berada. Semoga lewat ketekunan kita membaca kitab suci, mendengarkan sabdanya, bersatu dengannya dalam perenekaristi, kita pun sungguh semakin menikmati rahmat dan berkat Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara mati. Kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bersabda kepada kita semua yang berkumpul di sini. Marilah kita mohon agar sabdanya hidup di dalam hati dan perbuatan kita. Mari mengatakan kepadanya, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, berikanlah keberanian kepada para pemimpin kami dan kepada semua orang yang mengajar dalam gereja. Semoga mereka menolong kami untuk memahami sabda-Mu serta mewartakannya sebagai kabar baik bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, persatukanlah dalam sabda-Mu dan dalam diri-Mu semua orang yang menanamkan diri Kristen. Kumpulkanlah mereka sebagai saudara-saudari dalam tubuh-Mu yang satu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, ilhamilah dengan sabda-Mu semua orang yang berkuasa di dunia ini. Tolonglah mereka untuk bekerja sama demi perdamaian, rejeki, dan martabat manusiawi bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Tuhan, bukalah mata kami bagi penderitaan sesama kami. Buatlah kami memperdulikan mereka yang terkurung dalam ketakutan serta genggaman ketidakadilan. Jadikanlah kami cahaya bagi mereka yang tinggal dalam kegelapan.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah hati kami terbuka untuk menerima sabda-Mu. Bebaskanlah kami dari kedangkalan dan ketakutan, dari naluri mempertahankan keamanan dan kestabilan kami. Berilah agar kami dapat hidup sesuai dengan iman kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk boleh merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Olivia, Matundri, Tung yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin, Alexander Rekowito Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-20, dan juga saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan ulang tahunnya pada kesempatan ini. Kiranya saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya semakin sehat walafiat, merasa damai dan bahagia, umur panjang, dan semakin menemukan apa yang menjadi dambaan dalam seluruh harapan-harapan mereka untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau dan juga bersama seluruh keluarga untuk selalu menaruh pengharapan kepada-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya saudara kami Bapak Amos dan juga Bapak Frans Theodorus, orang tua dari Bapak Hendro Theodorus yang sementara berada dalam keadaan sakit. Saudara-saudari kami yang sakit, kami bawa dalam doa-doa kami. Semoga dengan kuasa kasih-Mu menerangi para dokter dan siapa saja menangani orang sakit. Semoga lewat sarana pengobatan baginya, orang-orang yang mendampinginya, mereka yang sakit, boleh Kau pulihkan dari penyakitnya untuk boleh sehat kembali. Lebih daripada itu Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah berpulang, utamanya bagi arwah Felicius, Natania, Nona, Budi, Hubertus, Yovan, Bapak Frans Lau Chandra, Oma Yosepin Moa, Yuliana Susana, Theodorus Roga, Opa Lim Tiang Lin, Ayah Teh Sutanto Halim, Oma Rita Lilianti, Oma Deasi Rina Lilianti, dan juga Ibu Mirsa Piani yang sudah 1 tahun dipanggil oleh Tuhan, dan Alberto Ricardo. Semoga anak dan saudara-saudari kami yang telah mendahului ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak di hadapan Allah, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Tuhan, atas nama-Mu kami telah berkumpul. Hiduplah di tengah kami, dengarkanlah doa-doa kami, dan bersabdalah dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Persembahan puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukur kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan ini yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur karena boleh mengalami pemenuhan janji keselamatan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya,
Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya dan oleh darah salibnya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu datang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami.
juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghargai
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 543. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus. Pandang rumput yang tenang, ditemukan hidup yang bahagia didapatkan. Lihat jalan yang benar, Tuhan Yesus. Ikutlah dengan tekun jalan lurus. Hanya lewat Dialah langkah kita aman sampai Bapanya dalam surga. Dialah terang dunia, Tuhan Yesus. Yang percaya padanya dengan tulus, lapang niat jalannya, tak terhalang, bebas dari yang gelap hati ria. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabda-Mu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sampai kami menerima kepenuhannya di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman Sabtu Minggu 25-26 Januari 2025. Pertama, kolekte gereja 18-19 Januari 2025 sebesar Rp19.657.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.703.000. Sumbangan dari JSM sebesar Rp3.000. Nonem sebesar Rp300.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Daniel Anggawijaya dengan Anet Sophia Jauri. Pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut,
mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Keempat, persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 9 sampai dengan 10.30 WITA di SD Frater Trate 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akta lahir, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi Biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. 5. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi Biduk. 6. Organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria atau THS-THM Ranting Andalas telah membuka pendaftaran bagi calon anggota yang ingin bergabung. Untuk pendaftaran, disilahkan datang setiap hari Jumat pukul 7 malam di SD Frater Trate 2. Info lebih lanjut silakan hubungi Saudara Apri 0895 1447 7775. 7. Sehubungan dengan pendataan umat yang sementara berjalan, mohon kepada semua umat yang terdaftar di rukun untuk segera menyelesaikan pendataannya. Dan bagi yang belum terdaftar untuk segera menghubungi masing-masing ketua rukun untuk didaftarkan. Untuk info selanjutnya dapat ditanyakan di kantor sekretariat. 8. Basar Universitas Atmajaya Makassar menjual rice bowl ayam. Kesembilan, akan diadakan misa konselebrasi Misa World Marriage Day tanggal 23 Februari 2025 pukul 11 WITA sampai selesai di Gereja Kristus Raja Andalas. Setelah itu akan dilanjutkan dengan remetama. Terbuka untuk semua pasutri. Catatan untuk usia pernikahan 40 tahun ke atas harap mendaftarkan pada nomor kontak person yaitu Rosa 0822 9186 0151 atau Sekretaris Paroki Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Tambahan 1-2 pengumuman. Sekolah-sekolah kita tentu sudah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru, baik itu di tingkat SD, SMP, dan SMA. Baik itu Yayasan Taman Tunas, SD Frater, maupun Yayasan Santo Paulus dan juga yang dikelola oleh suster-suster JMY, Santo Yosef dan Hati Kudus, Cendrawasih, kemudian Raja Wali. Ya. Itu membuka pendaftaran untuk tahun ajaran baru, terlebih untuk anak-anak yang mau masuk seminari. Di bulan Februari sudah ada tes untuk masuk seminari. Bagi anak-anak kita yang sudah kelas 3 SMP sekarang atau sudah kelas 3 SMA lalu mau masuk seminari, silakan datang mendaftar di pastor paroki ya. Melalui sekretaris paroki kita daftar lalu nanti akan mengikuti tes di seminari. Saya berharap kalau ada anak-anak kita yang berminat untuk masuk seminari didorong saja dulu. Nanti kalau sudah lulus dan masuk, saya kira pendidikan di seminari itu adalah awal dasar untuk mencoba belajar dengan baik. Nanti menjadi imam atau tidak menjadi imam itu adalah persoalan kedua ya. Mohon maaf saya selalu ingatkan seperti itu. Jadi jangan orang tuanya berpikir karena sudah masuk seminari maka sudah mau menjadi imam, itu belum tentu. Sedangkan
sudah ditumpangkan tangan saja masih banyak yang keluar. Jadi kalau ada niat yang baik seperti itu, baik itu disambut, karena di seminarilah digodok pendidikan untuk mau menjadi imam. Apalagi kalau mulai dari tingkat SMA, karena ijazahnya itu adalah dari SMA Katolik Cendrawasih ya. Dan hampir semua anak seminari itu kalau ada ranking, seandainya masih di ranking itu 1 sampai 10, itu hampir pasti bahwa itu adalah anak-anak seminari dari SMA Katolik. Jadi saya kira baik bahwa itu didorong. Ya kelihatan bahwa pembayaran itu sedikit mahal, tetapi sebenarnya di seminari itu separuh yang ditanggung oleh keluarga, lalu separuhnya ditanggung oleh keuskupan sejauh ada donatur untuk membantu kita. Jadi itu informasi untuk anak seminari ya yang mau menjadi seminaris. Lalu persyaratannya tentu anak laki-laki. Kalau mau jadi suster mendaftar di suster di Raja Wali kah, SSVC atau mungkin kongregasi lain ya. Banyak kongregasi. Saya kira itu tambahan. Lalu tadi juga ada THSTAM, itu adalah suatu bela diri yang dibangun di dalam gereja Katolik yang punya semangat hidup iman berdasarkan hati kudus Yesus dan hati Bunda Maria. Jadi inspirasinya ada di sana, semangatnya ada pada ketulusan Bunda Maria dan semangat hati Yesus. Sehingga bela diri itu bukan hanya untuk bagaimana caranya membentengi diri dari fisik dan juga dari rohani, sehingga itu bisa menjadi bagian yang baik diperhatikan oleh anak-anak kita. Tadi kita sudah dengarkan pengumumannya, silahkan mendaftar, paling tidak untuk membuat diri kita sedikit lebih bertahan. Anak-anak seminari kita juga yang masuk di seminari wajib hukumnya untuk ikut bela diri di sana ya. Jadi saya kira itu harus dibekali ya. Jadi saya kira itu sedikit tambahan. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian secara aktif pada kesempatan ini. Kita semua yang hadir pada kesempatan saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system saya ucapkan terima kasih. Dan informasi bahwa 2 minggu berturut-turut itu kita berpartisipasi untuk tabisan imam di Keuskupan Agung Makassar akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari. Di gotong-gotong itu ada 4 calon imam yang akan ditabiskan, dan partisipasi kita sejauh yang saya lihat dalam laporan ekonomi keuskupan itu ada 24 juta untuk 2 minggu berturut-turut kita kumpulkan hal itu, diambil dari kolekte kedua yang sudah diumumkan waktu itu. Jadi itu yang menjadi partisipasi kita. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi kita dalam mengambil bagian sumbangan tabisan imam baru nanti. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terakhir bagi kita yang persiapkan diri untuk merayakan hari Imlek pada tanggal 29, saya ucapkan selamat mempersiapkan diri, dan mari kita menyambut tahun baru Imlek dengan hati yang gembira, saling memaafkan satu sama lain, utamanya dalam komunitas, dalam kelompok, dalam keluarga, sehingga rahmat Tuhan semakin melimpah. Minggu depan baru ada pernik-pernik untuk perayaan di hari Minggu depan. Tidak ada perayaan khusus. Tahun lalu ada, karena itu bertepatan pas dengan hari Sabtu. Puji syukur 550.